Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Novita Pratiwi dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan menyampaikan video pembelajaran berbasis digital dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dalam mata kuliah ini membahas konsep dasar dan juga prinsip-prinsip manajemen pemasaran modern. Mahasiswa akan mempelajari proses analisis pasar, perumusan strategi pemasaran, dan bauran pemasaran mencakup produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Fokus juga diberikan kepada perilaku konsumen, segmentasi pasar, penentu target pasar, serta posisi merek melalui studi kasus dan juga diskusi. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan rencana pemasaran strategis yang relevan dengan dinamika pasar yang kontemporer. Mata kuliah ini merupakan fondasi bagi pemahaman lanjutan dalam praktik pemasaran, termasuk dalam konsep pemasaran syariah, pemasaran digital, dan etika pemasaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan di perkuliahan hari ini manajemen pemasaran semakin semangat ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke teman-teman, kita absen dulu ya. Zafri, hadir Bu. Sandy, hadir Bu. Zelvira, hadir Bu. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai strategi marketing ya, atau strategi pemasaran. Kira-kira kalau teman-teman apa sih yang dimaksud dengan strategi pemasaran? Oke, jadi tujuan strategi pemasaran apa aja sih teman-teman? Coba sebutkan salah satunya. Oke, Nurul. Tujuannya yang pertama itu menentukan segmen pasar yang tepat, lalu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar juga itu. Lalu yang ketiga itu adalah membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan konsumen. Dan yang keempat memenangkan persaingan di pasar, terus terakhirnya mencapai tujuan. Oke, betul, tepat Nurul ya. Jadi intinya strategi pemasaran adalah tujuannya sebagai berikut ya teman-teman. Jadi bukan hanya tentang promosi aja, bukan tentang hanya menjual produk aja, tapi memahami juga pasar seperti apa, memenuhi kebutuhan konsumen seperti apa, dan juga bisa membedakan diri sendiri perusahaannya terhadap kompetitornya seperti itu ya teman-teman. Sudah cukup terbayang ya untuk strategi pemasaran seperti apa? Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tujuannya. Oke, kita mengulas yang minggu lalu. Kemarin kita sudah belajar apa saja strateginya? Ada analisis? Analisis SWOT apa? Oke, coba Marwan, apa sih strength dan weakness itu? Itu adalah kekuatan daripada produk yang dimiliki. Kalau weakness itu adalah kelemahan yang bisa menghambat produk itu sendiri. Oke, kalau dari Raffi, opportunity dan threats-nya? Kalau opportunity itu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Kalau threats itu faktor eksternal yang dapat menghambat untuk mencapai tujuan. Oke, good job. Oke teman-teman, sekarang ada strategi baru ya yang perlu teman-teman pelajari, yaitu ada marketing mix atau bauran pemasaran. Kira-kira menurut teman-teman bayangan marketing mix itu seperti apa sih? Oke, Wadah gimana? Jadi marketing mix itu merupakan kumpulan variabel atau alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasarannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk marketing mix gitu ya. Jadi ya, marketing mix ini atau bauran pemasaran digunakan perusahaan gitu ya sebagai alat pemasar untuk mencapai tujuan pemasaran di pasar tertentu. Jadi lebih spesifik teman-teman, geografinya, demografinya, gendernya, seperti itu. Jadi kita harus tahu teman-teman, kalau kita mau memasarkan produk itu nggak asal menjual aja. Jadi segmentasinya mau kemana sih? Kita mau ke perempuan atau ke laki-laki, atau remaja, atau orang tua, ataupun manula gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus tepat sasarannya seperti apa.
Nah, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini ya teman-teman, diharapkan ya teman-teman itu bisa menjelaskan konsep bauran pemasaran secara komprehensif seperti apa. Yang kedua ada mengidentifikasi elemen-elemen, ada 4P, nanti kita pelajari ya, ada 7P dan juga 9P. Oke, yang ketiga menganalisis strategi pemasaran berdasarkan pendekatan 9P pada berbasis jenis bisnis, dan yang terakhir mengembangkan strategi bauran pemasaran yang sesuai dengan karakteristik produk dan juga pasar. Gitu ya, cukup jelas ya teman-teman ya untuk pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita bahas materi hari ini ya, bauran pemasaran. Jadi kalau teman-teman kalau beli produk itu teman-teman yang dilihat apa aja sih sebelum membeli produk? Harganya, terus modelnya, terus kualitas barang, packagingnya, macam-macam ya. Ada juga yang promosi dan juga tempat membelinya ya, di mana, kurang lebih kayak gitu ya. Oke teman-teman, biasanya kalau di produk itu ada apa aja sih? Ada barang dan juga jasa. Nah ternyata tuh beda strategi pemasarannya. Kalaupun misalnya di barang ada 4P, produk, price, place, dan promotion. Sedangkan kalau misalnya di jasa itu ada 7P ya teman-teman ya, itu 7P ya, ditambah dengan physical evidence dan juga proses. Teman-teman, bedanya apa? Kenapa barang dan juga jasa ini dibedakan gitu ya dalam strategi marketingnya? Karena kalau barang itu kita bisa lihat kan bentuknya, wujudnya, terus bisa kita pegang juga, dan bisa kita rasakan langsung gitu barangnya seperti apa dalam memilih produk tersebut gitu kan. Untuk yang jasanya, kenapa gitu ya lebih banyak lagi? Karena kalau jasa itu kan kita nggak bisa merasakan langsung ya, jadi harus melalui kita harus coba dulu, baru kita rasakan hasilnya seperti apa. Terus tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, gitu, seperti itu bedanya ya teman-teman. Oke, jadi ternyata ada banyak loh yang harus dipertimbangkan dalam membeli barang dan juga memproduksi barang gitu. Di dalam marketing mix ini nanti kita akan bahas. Oke, seperti itu. Oke, yang pertama teman-teman, dalam marketing mix ini harus dipertimbangkan ada yang pertama produk ya. Jadi sebelum kita menentukan strategi marketing yang lainnya, pasti jelas dong ada produknya dulu ya, mau barang ataupun jasa. Nah, untuk mengembangkan produk itu buat dari lebih baik lagi gitu ya, jadi referensi dari yang sebelumnya gitu, caranya dengan menanyakan kepada pelanggan berupa saran ataupun kritik terkait produk tersebut. Terus ada beberapa faktor nih ternyata yang harus dipertimbangkan dalam memenuhi elemen produk tersebut ya. Jadi ada yang pertama ada fiturnya, bagus nggak sih fiturnya gitu yang ditawarkan, kualitasnya jelas dong biar para konsumen ini membeli produknya ya dan tertarik ya. Ketiga, merek atau logonya apakah menarik nggak sih gitu ya teman-teman. Yang keempat, perbedaan dengan kompetitor, dia punya kelebihan apa tuh, menawarkan apa sih gitu ya beda dengan yang lain gitu kan. Terus ada variasi produk selanjutnya, apakah misalnya contoh iPhone ada warna merah kah, ada warna biru, hijau, itu kan segmentasi yang lebih jelas ya, jadi mereka tertarik sesuai dengan warna kesukaannya atau kebutuhannya. Dan yang terakhir ada pengemasan, kadang juga orang memilih produk tersebut karena lucu barangnya ataupun bagus pengemasannya gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ada price ya teman-teman. Kalau price itu apa? Harga. Nah, jadi harga ini adalah nilai yang harus dikeluarkan oleh teman-teman kalau kita mau mendapatkan barang dan juga jasa gitu ya. Nah, terus di sini apa aja sih cara penetapan harganya yang perlu dipertimbangkan ya? Yang pertama ada nilai dan produk jasanya harus jelas dong. Ada harganya berapa sih nominalnya? Jadi konsumen tahu kita harus mengeluarkan uang berapa gitu ya. Yang kedua, perbandingan harga dengan kompetitor. Apakah lebih murah atau lebih mahal? Kan ada yang suka lebih murah dengan kualitas yang tinggi, ada yang lebih mahal kualitas tinggi juga nggak apa-apa gitu ya. Yang ketiga ada promo atau pemberian diskon, ini lebih menarik lagi, jadi konsumen juga terpikat gitu ya. Yang terakhir sama keuntungannya, dengan mendapatkan barang ini apakah lebih ada benefitnya nggak sih gitu ya, apalagi dengan harga yang murah pasti konsumen juga tertarik, seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya untuk materi hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Iya? Zafira? Terkait dengan produk Indomie, apakah produk tersebut bisa melakukan ekspansi ke luar negeri? Oh iya, jelas dong ya, apalagi Indomie produk lokal ya teman-teman ya. Kita bisa secara nggak langsung juga mengenalkan gitu ya, walaupun nggak secara diekspor tapi bisa melalui TKI nggak sih gitu, mereka membawa produknya seperti tolak angin juga dan bisa terkenal luar negeri. Ternyata kan Indomie berbagai rasa, varian rasa gitu, rasa lokal di Indonesia. Ada juga seperti negara Nigeria kan menyesuaikan rasa mereka ya, rasa chicken curry dan lain-lain.
Oke, contohnya kayak McD teman-teman. McD juga kan nggak semuanya rasanya kayak varian di kita loh. Ada nasi, ada ayam gitu ya, ada ice cream dan juga minumannya kan ada soft drink. Tapi kalau seperti di India kan mereka rasanya rasa kari teman-teman. Dan makanannya juga pakai kentang yang lembek. Beda sama di Eropa, mereka lebih ke French fries, kentangnya tidak ada nasi, tapi ayam tetap original dari McD. Ditambah juga ada burger ya, kayak gitu. Oke, sekarang saya kasih tugas ke teman-teman ya mengenai UMKM diterapkan marketing mix-nya di 7P aja dulu. Kalau bisa ditambah 9P ya. Silahkan diskusi teman-teman, nanti langsung dipresentasikan. Oke baik, izin mempresentasikan tentang salah satu UMKM yang kami pilih yaitu Cimol Bojot AA. Dimana yang pertama ada produk. Untuk produknya sendiri Cimol Bojot ini memiliki rasa yang kekinian, ada juga dengan varian keju, barbecue, balado, dan sambal hijau. Terus dia juga menyediakan level kepedasannya dari 1 sampai 5. Nah ini disajikan panas, digoreng langsung saat dipesan. Kemudian produk ini juga bisa langsung dimakan di tempat dine-in ataupun bisa dibawa pulang. Oke teman-teman, kita hari ini kuis ya mengenai materi yang tadi. Silakan teman-teman buka aplikasi Kahoot untuk akses kuisnya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, luar biasa teman-teman ya. Sekarang kita lihat siapa juaranya ya. Di nomor 1 siapa ada di podium. Kita lihat. Di podiumnya siapa ya yang juara ya? Ini juara Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, kita sampai di akhir pertemuan ya. Mudah-mudahan ilmunya semakin berkah dan bermanfaat. Amin. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah ketika kita menjual produk itu bukan hanya menjual saja ya, tetapi harus menciptakan nilai dan juga memenuhi kebutuhan konsumen. Paling begitu saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga ilmunya semakin berkah dan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.